Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Masyarul muslimin, ibadallah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian kita mengenai pengurusan jenazah. Dan kita masuk pada pembahasan mengenai ta'ziyah, yang mana ta'ziyah telah kita jelaskan adalah mengenai menghibur atau menyabar-nyabarkan atau mendoakan ahli mayit atau si mayit itu sendiri. Dan kita jelaskan di sini bagaimana ta'ziyah yang sesuai dengan sunnah Nabi dan bagaimana pula ta'ziyah yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan yang pertama mengenai takziah yang menjadi tradisi sebagian kaum muslimin yang terkadang tercampur di dalamnya hal-hal yang menyelisihi syariat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau mengatakan, dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau mengatakan, Kunna na'uddu wa fi riwayah nara. Dahulu kami, kata sahabat Jarir, menganggap al-ijtima'u ila ahlil mayyit, berkumpul-kumpul di keluarga mayit atau di keluarga kematian, wa sani'atut ta'am ba'da dafni, dan membuat makanan-makanan untuk dimakan setelah ke penguburannya, minan niyahah, itu termasuk dari niyahah atau meratapi. Jadi berkumpul-kumpul di rumah keluarga mayit sambil makan-makan, minum-minum, entah itu minum kopi, minum teh, atau sambil makan nasi putih atau nasi biryani atau semisalnya. Maka kumpul-kumpul itu, kata sahabat yang mulia, minan niyahah, bagian dari meratapi. Dan meratap mayat itu hukumnya dosa besar. Ini menunjukkan hendaknya kita semua lebih teliti, lebih jeli ketika melakukan sesuatu. Jangan sampai niatnya mencari pahala, tetapi yang didapatkan malah dosa. Ini penilaian sahabat.
Kalau ditanya pentingkah penilaian sahabat, jawabnya sangat penting. Karena kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengikuti bimbingan para sahabatnya. Dikarenakan syariat membimbingkan kita untuk mengikuti apa yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat. Dan para sahabat Nabi adalah orang-orang yang kebanyakannya sudah dijamin masuk surga sebelum matinya. Sudah dijamin masuk surga sebelum matinya. Dikarenakan kelurusan amalan mereka, ucapan mereka, perbuatan mereka, dan andai pun kalau ada kesalahan segera ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang barusan kita bacakan atau athar ucapan sahabat yang barusan kita bacakan adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Disahihkan oleh para ulama dan ijma' sepakat tentang hadis atau athar ini. Yang pertama, ijma' atas kesahihannya. Jadi disepakati sahihnya. Kemudian yang kedua, mereka ijma' disepakati menerima hadis ini atau disepakati menerima athar ini. Yang mana ini athar dari sahabat Jarir bin Abdullah, yang tidak ada seorang ulama pun yang mengingkari hadis ini. Tidak ada seorang ulama pun yang mengingkari hadis ini atau athar ini. Berarti para ulama menetapkan adanya ijma' kesepakatan bahwasanya para sahabat sepakat berkumpul-kumpul di rumah ahlul mayyit setelah penguburan, kemudian makan-makan, minum-minum. Sahabat sepakat hal itu termasuk dari hal yang tidak disyariatkan atau termasuk dari meratapi. Ini penilaian para sahabat. Maka kalau ditanya sekarang, maukah kita menerima penilaian para sahabat ini atau menolaknya? Jawabnya, menerima lebih selamat. Menolaknya dikhawatirkan terjatuh dalam kekeliruan, dikarenakan para sahabat adalah orang yang paling mengerti tentang agama ini setelah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketiga, ijma' sepakat mengamalkan hadis ini. Sepakat mengamalkan hadis ini, dan para sahabat mengamalkan hadis ini. Begitupun orang-orang yang datang setelahnya memandang bahwasanya berkumpul-kumpul di keluarga mayit setelah penguburan atau selamatan kematian adalah termasuk dari hal yang tidak disyariatkan dalam agama kita dan termasuk dari penilaian oleh para sahabat meratapi. Walaupun orang yang melakukannya mengatakan kami tidak meratapi, tapi hal itu sudah ditulis, ditetapkan oleh para sahabat bagian meratapi. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit atau yang kita kenal dengan selamatan kematian, hukumnya sepakat para sahabat tidak disyariatkan. Hukumnya sepakat para sahabat tidak dianjurkan.
bahkan termasuk meratapi, dan meratapi itu adalah haram dan termasuk keharaman yang mengandung dosa besar. Maka hendaknya kita semua berhati-hati dalam perkara ini. Hal ini sudah menjadi tradisi yang mendarah daging di sebagian tempat kaum muslimin. Bahkan orang-orang yang mengingkarinya dikira mengingkari hal yang baik. Padahal yang mengingkari hal ini adalah sahabat Nabi. Yang mengingkarinya adalah sahabat Nabi yang mengerti tentang agama ini. Maka sering kita dengar dan kita dapati sebagian ustadz atau kiai mengatakan tahlilan atau selamatan kematian kenapa dilarang? Bukankah tahlilan atau selamatan kematian itu artinya adalah ucapan la ilaha illallah? Bukankah tahlilan itu adalah ucapan kalimat la ilaha illallah? Maka pasti orang yang mengingkari ucapan la ilaha illallah tidak diragukan kekafirannya. Tetapi perlu kita ketahui, tahlilan di sini maknanya bukan ucapan la ilaha illallah semata. Maksudnya adalah tahlilan atau acara selamatan kematian. Yang mana acara ini dikenal dengan acara berkumpul-kumpul di rumah kematian sambil memakan sesuatu disertai dengan doa-doa agar Allah merahmati. Maka inilah yang dimaksud dengan tahlilan di sini adalah acara berkumpul-kumpul di keluarga mayit sambil makan-makan, baca doa ataupun baca Al-Quran. Maka pelaku acara tahlilan atau selamatan kematian sebagiannya mengaku mereka bermazhab Syafi'i. Jadi orang yang melakukan acara selamatan kematian atau tahlilan itu mengaku bermazhab Syafi'i. Ternyata ulama-ulama besar dari mazhab Syafi'iyah telah mengingkari acara tahlilan ini. Telah mengingkari acara selamatan kematian ini. Dan menganggap acara tersebut sebagai perkara yang mungkar, yang berpahala bagi orang yang mengingkarinya. Atau kata sebagian ulama minimalnya makruh. Minimalnya makruh. Maka ijma' para ulama, sepakat para ulama, Nabi tidak pernah mengadakan acara selamatan kematian atau tahlilan. Sepakat para ulama, para sahabat Nabi tidak pernah melakukan acara selamatan kematian atau tahlilan. Sepakat para ulama, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak pernah melakukan acara selamatan kematian atau tahlilan. Mungkin timbul pertanyaan, yang diamalkan oleh sebagian manusia itu mengikuti siapa? Jawabnya, mengikuti pendapat-pendapat yang menyelisihi amalannya Rasulullah, para sahabat dan para imam-imam. Hanya sekedar mengikuti pendapat yang akhirnya pendapat itu menjadi tradisi, yang tradisi itu melekat dengan kuat
seperti sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat, maka hendaknya kita semua lebih teliti dalam perkara ini. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya acara keselamatan kematian, acara tahlilan, tidak diragukan sedikit pun, tidak pernah dilakukan oleh Nabi sepeninggal ketika meninggal istrinya, tidak pernah dilakukan Nabi ketika meninggal anak-anaknya, dan juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi ketika meninggal sahabat-sahabatnya. Begitu juga tidak diragukan lagi tahlilan kematian, selamatan kematian, tidak pernah seorang sahabat pun melakukan hal ini. Bahkan para tabi'in dan imam-imam mazhab yang 4 tidak pernah melakukan acara yang demikian. Maka sekarang acara tahlilan kematian atau selamatan kematian oleh sebagian masyarakat kita seakan-akan seperti sebuah kewajiban. Yang tidak melakukannya terkadang timbul celaan. Yang tidak melakukannya terkadang timbul celaan. Sampai-sampai kalau ada orang yang tidak tahlilan kematian atau selamatan kematian ketika keluarganya meninggal, keluar dari lisan mereka seperti mengubur kucing. Seperti mengubur kucing. Kenapa? Karena kalau kucing meninggal atau mati, tidak perlu ditahlilankan, tidak perlu diselamat kematian. Maka ini adalah sesuatu yang berlebihan menilai orang-orang yang tidak mengamalkannya. Maka orang yang tidak mengamalkan selamatan kematian, orang yang tidak mengamalkan tahlilan kematian, semata-mata ingin mencontoh Nabi, semata-mata ingin mengikuti jalannya para sahabat Nabi, semata-mata ingin mengamalkan apa yang sesuai dengan syariat. Maka jangan seseorang sekali-kali mencela atau melontarkan ucapan yang kurang baik kepada orang-orang yang meninggalkannya. Maka hendaknya orang-orang yang mengamalkannya harus menyiapkan jawaban di hadapan Allah. Apa alasan mereka mengamalkan acara tahlilan kematian dan selamatan kematian dalam keadaan nabinya tidak pernah memerintahkan, bahkan mencontohkan sedikit pun. Kemudian acara tahlilan tidak dikenal oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan tidak dikenal dalam syariat Islam. Kemudian sekarang status selamatan kematian, status tahlilan kematian di tengah kaum muslimin di saat ini sudah menjadi bagian dari agama. Maka hendaknya kita semua berhati-hati ketika berani membuat syariat yang tidak Allah syariatkan. Misal, ada seseorang melakukan sholat zuhur, mungkin sujudnya sampai 10 kali atau sampai 20 kali. Ketika ditanya kenapa demikian, katanya Nabi mengatakan kalau ingin dimudahkan masuk surga, perbanyaklah sujud. Makanya aku perbanyak sujud di sholat zuhurnya. Tetapi yang benar sholat zuhur itu sujudnya paling banyak berapa kali? 8 kali. Kok antum sujudnya sampai 20 kali? Kalau ditanya adakah perintah Nabi? Ada katanya. Nabi mengatakan perbanyaklah sujud. Ini menunjukkan salah pemahaman.
Perbanyak sujud itu bukan maksudnya merubah syariat salat zuhur. Perbanyak sujud itu bukan berarti merubah syariat yang sudah ada. Maksudnya perbanyaklah salat sunnah. Tetapi dasar seseorang terkadang tidak memahami dengan baik, akhirnya dia timbul cara-cara baru dalam beragama. Begitu juga acara tahlilan selamatan kematian. Niatnya baik, mengirim doa, mengirim pahala, pahala sedekah, pahala baca Quran, mengirim pahala tahlil, mengirim pahala zikir, dan lain sebagainya. Ingat, niat yang baik tidak harus merubah syariat. Niat yang baik tidak perlu merubah tata cara yang sudah diajarkan oleh Nabi. Kebanyakan kaum muslimin menghalalkan segala cara, yang penting niat baik. Ini kekeliruan yang harus diperbaiki. Kebanyakan kaum muslimin membenarkan sesuatu semata-mata niat baik. Dan inilah yang menyebabkan kenapa tradisi yang menyimpang menjadi subur. Karena tradisi itu dilakukan dengan niat baik. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Fama lam yakun yawma idzin dinan, la yakunul yawma dinan." Maka apa saja yang pada hari ini bukan agama, bukan syariat, apa saja pada hari itu, yaitu para sahabat dan rasulnya, di hari itu bukan syariat, maka di hari ini perkara itu bukan pula syariat. Jadi kalau ditanya, salat zuhur syariat bukan? Syariat. Ada syariatnya salat zuhur. Kenapa? Karena memang di zaman Nabi dan para sahabatnya salat zuhur disyariatkan. Puasa Ramadan syariat bukan? Disyariatkan. Karena memang di zaman Rasulullah, para sahabatnya disyariatkan. Maka sesuatu yang disyariatkan di zaman dahulu sekarang tetap syariat. Dan sesuatu yang di zaman dahulu bukan syariat, maka hari ini kata Imam Syafi'i juga bukan syariat. Maka pertanyaannya, tahlilan kematian, selamatan kematian, dahulu syariat atau bukan? Oh, Ustaz, boleh tak aku ingin bertanya? Dahulu syariat tahlilan tidak diadakan Nabi. Selamatan kematian tidak diadakan Nabi. Berarti di sisi Nabi bukan syariat. Di sini Nabi bukan syariat. Ketika di zaman dahulu bukan syariat, maka menurut Imam Syafi'i, di zaman sekarang juga bukan syariat. Ini menunjukkan kepada kita para imam Syafi'i sangat teliti dalam beragama, sehingga mereka tidak mau melakukan syariat sesuatu yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dalam mazhab Syafi'i memandang makruhnya acara selamatan kematian dan tahlilan. Disebutkan oleh Imam Syafi'i, ini langsung Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, kitab induk mazhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, aku tidak suka, aku membenci berkumpul-kumpul di rumah keluarga mayat meskipun mereka tidak menangis. Bayangkan, meskipun mereka tidak menangis.
Karena hal itu, kata Imam Syafi'i, bisa menambah beban keluarga mayit ketika ingin menjamu mereka, dan bisa menambah, memperbarui kesedihan. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Jadi Imam Syafi'i tidak menyukai, tidak menganjurkan, dan tidak pula melakukan. Imam Asy-Syafi'i. Dan juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini imam yang bermazhab Syafi'i. Kalau bisa kita katakan Imam Nawawi itu orang nomor 2 di mazhab Syafi'i. Orang nomor 2 setelah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nomor 2-nya siapa? Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi Asy-Syafi'i, beliau bermazhab Syafi'i, beliau mengatakan mazhab Syafi'i memandang makruh berkumpul-kumpul di rumah keluarga mayit. Jadi berpandangan makruh. Makruhnya karena 3 alasan. Alasan yang pertama, karena berkumpul-kumpul di keluarga mayit hanya memperbarui kesedihan, meskipun tidak menangis. Yang kedua, alasan makruhnya, hal ini kata Imam Nawawi menambah biaya pengeluaran keluarga mayit. Yang ketiga, hal ini termasuk perkara yang mengada-ngada, yang tidak ada dalam syariat, tidak pula dianjurkan, tidak pula diperintahkan, tidak pula ada bimbingannya dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Syafi'i memandang bahwasanya perbuatan keluarga mayit yang membuat makanan untuk orang yang berkumpul-kumpul di rumahnya termasuk perkara yang muhdats, yang tidak dicontohkan dan dianjurkan dalam syariat Islam. Maka hendaknya pahami ini dengan baik-baik. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wa uhibbu li jiranil mayyit au dhi qarabatihi, dianjurkan bagi para tetangga mayit atau para kerabat mayit untuk membuat makanan untuk keluarga mayit, mengenyangkan mereka siang dan malam. Ini sunnahnya. Jadi sunnahnya tetangga mengenyangkan mereka, bukan mereka yang mengenyangkan tetangga, ya. Menurut Imam Syafi'i, tetangga mengenyangkan keluarga yang sedang berduka, bukan keluarga yang berduka mengenyangkan perut-perut para tetangga. Dan kebanyakan di zaman ini terbalik, tidak mengikuti wejangan anjuran dari Imam Syafi'i, yang sepantasnya tetangga mengenyangkan perut keluarga mayit, atau diberi uang keluarga mayitnya biar senang, diberi makan, diberi hiburan, jangan ditambah beban. Sudahlah kematian sedih, sibuk lagi masak-masak lagi repot. Harusnya uang untuk masak-masak itu jangan dikasih makan untuk masyarakat, dikasih makan untuk keluarga mayit, untuk sebulan boleh, untuk 2 bulan juga boleh, untuk 3 bulan juga boleh. Dikarenakan keluarga mayit itu bisa jadi setelah kematian keluarganya dia mengalami kekurangan ekonomi, dan memang begitulah semestinya. Nabi mengatakan, buatkanlah, ij'alu li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yazghuluhum.
Maka Nabi mengatakan, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far yang sedang tertimpa musibah kematian. Karena telah datang kepada mereka hal yang menyibukkan. Jadi beginilah syariat kita mengajarkan hendaknya kita yang melayani, yang mengenyangkan, memberi makanan, memberi uang, memberi kemudahan kepada keluarga mayit dan menghiburnya. Maka tidak tepat jika di masa-masa kesedihan tetangga makan ke sana dengan alasan yang masaknya kan bukan dia tapi orang lain. Walaupun yang memasaknya orang lain, hal itu tidak pernah dianjurkan dan tidak disyariatkan. Yang dibenarkan adalah kita memberi makan, memberi uang, memberi harta kepada mereka agar mereka terhibur, agar mereka terhibur. Sungguh para ulama telah berbicara banyak masalah ini. Banyak para ulama telah berbicara banyak masalah mengenai tahlilan keselamatan ini, selamat kematian. Intinya, singkatnya, sebelum kita tutup kajian ini, wama baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa qad bayyana lakum. Rasulullah mengatakan, riwayat At-Tabrani, tidak ada suatu perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, kepada surga, atau menjauhkan dari neraka, illa qad bayyana lakum, melainkan kata Nabi telah aku sampaikan kepada kalian. Kalau ditanya, apa maksud selamatan kematian? Apa maksud tahlilan kematian? Mencari surga atau menjauhkan diri dari api neraka? Jawabnya dua-duanya. Maksudnya baik. Tapi ingat, semua maksud baik yang disyariatkan dalam Islam sudah lengkap, sempurna, dan kita sebagai kaum muslimin hanya diperintahkan mengikuti yang sudah disyariatkan dalam Islam. Semua yang mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka, kata Nabi, telah aku jelaskan kepada kalian semua. Kemudian dalam kaidah usul fikih disebutkan, fal aslu fil ibadah al butlan hatta yaquma dalilun alal amri. Sesungguhnya perkara ibadah itu adalah butlan, tidak diterima. Sesungguhnya perkara ibadah itu adalah batal, hatta sampai yaqumu dalilun alal amri, ada dalil dari syariat yang memerintahkannya. Contohnya saja, ada orang salat zuhur 7 rakaat. Tambah besar pahalanya atau tidak berpahala? Jawabnya, salat zuhur 7 rakaat itu bukan tambah besar pahalanya, tapi tidak berpahala. Kenapa? Karena salat zuhur itu kalau dilakukan 7 rakaat batal, tidak sah. Itu menunjukkan ibadah itu tidak diukur dari banyaknya, tetapi ibadah itu batal atau tidaknya, sah atau tidaknya, diukur dari mencocoki syariat atau tidak. Maka mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah mencocoki syariat kita dan meninggalkan hal-hal yang tidak disyariatkan, dikarenakan jalan menuju surga sudah jelas, jalan menuju neraka sudah terang. Ikutilah yang sudah jelas dan tinggalkan perkara yang samar-samar. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan perkara yang meragukan. Tinggalkan perkara yang meragukan, amalkan yang yakin saja. Yang yakin mengantarkan ke surga adalah amalan yang telah diamalkan
oleh Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan mengamalkan hidayah yang sampai kepada kita semua, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari amalan-amalan yang menyimpang, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.